Dugaan dan juga prediksi saya bahwa pemilu akan berlangsung satu putaran ini semakin jadi nyata. Dan dugaan saya tentang hanya akan ada dua pasang calon presiden dan wakil presiden ini akan juga terjadi. Nah, tapi kalau sebelumnya orang-orang mengira Anies Baswedan tidak masuk di sini, saya melihat Anies Baswedan akan masuk, tapi akan melawan duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Atau bisa saja Prabowo Subianto dengan wakilnya Ganjar Pranowo. Halo, saya Sigers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri. Yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini sinyalemen yang semakin tampak terlihat sejak Budiman Sujatmiko, salah satu kader PDI Perjuangan yang juga seorang aktivis reformasi tahun 1998, berjumpa dan berdiskusi dengan Prabowo Subianto selama 2 jam. Betulkah hal itu? Dan kita akan coba lihat menggunakan kartu-kartu saya. Kartu yang pertama, banyak sekali hal-hal yang mungkin akan dianggap sebagai sebuah konspirasi di sini. Seperti Pak Prabowo Subianto yang menganggap membajak Budiman Sujatmiko untuk masuk keluar dari PDIP dan bergabung di Gerindra. Itu yang pertama. Yang kedua, strategi kuda Troya Prabowo Subianto untuk masuk ke kubu Pak Jokowi dan bersatu dengan Ganjar untuk nantinya saat beliau ini memimpin, dia akan memutuskan hubungan dan membuang semuanya. Dan konspirasi-konspirasi lainnya yang mungkin akan bisa jadi satu konten sendiri jika dibahas satu demi satu. Tapi kita tahu bahwa Budiman Sujatmiko ini bukanlah seorang kader yang biasa-biasa saja. Selain dia memulai karir politiknya dengan menjadi seorang aktivis yang juga sempat ditahan dan berhadapan langsung dengan Pak Prabowo Subianto di kala itu, maka kita akan tahu bahwa ini adalah sebuah langkah serius yang memang sudah difikirkan dari jauh hari, walaupun agendanya masih sangat tersembunyi. Tapi kita akan tahu bahwa tidak akan melawan apa yang diyakininya selama ini. Selain juga menjadi simpatisan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Budiman Sujatmiko juga aktivis yang kerap menyuarakan nilai-nilai demokrasi dalam setiap aksi dan pemikirannya. Maka saya akan katakan bahwa dengan kuatnya ideologi di kepalanya, mustahil hal ini tidak diketahui oleh paling tidak Pak Jokowi atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu sendiri. Sehingga ini semua hanyalah sebuah politik panggung depan saja yang ingin dihadirkan kepada kita masyarakat Indonesia. Dan jika memang hal itu ternyata terbukti politik panggung depan, apa yang sebenarnya dia lakukan? Tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah melobi Pak Prabowo Subianto agar mau untuk berpasangan dengan Ganjar Pranowo dan menyatukan dua kekuatan nasionalis ini tadi untuk tidak saling berlawanan. Karena kita akan tahu kalau mereka berdua ini berhadapan, maka kemungkinan akan salah satu dan keduanya kalah. Ini akan semakin besar. Sehingga persatuan keduanya adalah sesuatu yang tidak bisa dielakkan lagi. Tentu saja dengan Ganjar Pranowo menjadi presiden dan Pak Prabowo Subianto menjadi wakil presidennya. Tetapi jikalaupun ternyata komposisi itu harus dibalik, tentu saja dalam politik semuanya bisa dikompromi asal ada ketentuan dan syarat yang berlaku. Wanitiro. Dan jelas di sini kalau hanya untuk merayu Pak Prabowo, ini bisa dilakukan di balik layar dan mungkin bisa dilakukan oleh utusan yang lainnya. Tapi mengirim Budiman Sujatmiko ini jelas memberikan sebuah sinyalemen untuk membersihkan nama Pak Prabowo yang dianggap memiliki masa lalu yang berlawanan dengan nilai demokrasi itu sendiri. Kita tidak pernah lupa tentang Pak Prabowo dan tim Mawar. Dan dengan dikirimnya Budiman Sujatmiko menunjukkan bahwa ada sebuah maaf di sini. Ada sebuah nilai bahwa mari kita melihat ke depan dan lupakan ke belakang. Sama seperti saat Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo untuk bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju yang digagas dan terus kemudian dilakukannya beberapa tahun silam. Ini semua adalah sebuah langkah pada PDIP dan Gerindra sebagai dua partai di antara partai-partai pengusung nasionalis yang tahu betul bahwa musuh mereka adalah satu ideologi politik yang sama. Dan Pak Jokowi di sini tidak ingin dua kekuatan besar itu saling lawan, yang malah akan dipergunakan untuk kekuatan yang menjadi musuhnya ini untuk dibenturkan dan terus kemudian sama-sama kalah, sehingga kekuatan yang dikhawatirkan akan bisa memenangi pemilu ini bisa berjaya
dengan sesungguhnya. Kira-kira kekuatan apa itu? Mungkin belum banyak yang menyadari bahwa sebenarnya kita masih dihantui tentang kisruh Piagam Jakarta saat disusunnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terus kemudian menyisakan sebuah perlawanan yang selalu dijadikan alasan oleh kaum-kaum yang mengaku perlu memperjuangkan syariat Islam. Yang sayangnya, jikalaupun ternyata itu adalah ideologi yang mulia, banyak ditunggangi oleh proksi asing yang mempergunakannya sebagai sarana oposisi untuk menyerang pemerintahan yang sah. Padahal kala itu sudah disepakati bahwa 7 kata dalam Piagam Jakarta yang dihilangkan sudah digantikan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa di dalam Pancasila, yang seharusnya sudah mencakup itu semua. 7 kata apa di dalam Piagam Jakarta kita akan bahas di konten yang berikutnya. Tetapi kita akan tahu bahwa pertempuran dua ideologi ini terus terjadi hingga detik ini. Maka apa yang dilakukan kemarin sebenarnya adalah sebuah upaya, sebuah give and take. Bukan take and give. Diberikan dulu, didatangi dulu, mengalah terlebih dahulu demi kepentingan bangsa. Karena satu-satunya kunci dalam perpecahan yang mungkin akan bisa terus terjadi, ini adalah rekonsiliasi. Dan ini bisa jadi akan menjadi sebuah katalisator dalam politik 2023 dan 2024 yang masih belum bisa melupakan masa lalu yang tak termaafkan, dan mengajak kita untuk menatap masa depan dan mencoba untuk mengambil semua pengalaman yang ada di masa lalu dan kita pergunakan untuk perjuangan kita di masa yang mendatang. Maka sebenarnya kita harus tahu bahwa selama ini perpecahan ini hanyalah sebuah hal yang ditunggangi oleh proksi asing yang masuk ke Indonesia, yang merasa bahwa letak geopolitik dan geografis di Indonesia ini sangat mungkin dan bisa menentukan arah perpolitikan dunia di masa yang mendatang nanti. Juga dengan jumlah penduduk Indonesia yang saat ini menempati peringkat keempat terbesar setelah China, India, dan Amerika, yang tentu saja akan sangat memungkinkan Indonesia menjadi negara adikuasa di tahun 2045 nanti pada 100 tahun kemerdekaan Indonesia kelak. Maka sebenarnya satu-satunya cara adalah menghadapi ketakutan itu dan terus kemudian mengalahkannya. Untuk terus melanjutkan apa yang sudah kita mulai 9 tahun yang lalu dalam 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi. Dan berhenti untuk berpikir dan merubah ini semua, atau 10 tahun perjuangan ini akan terbuang sia-sia. Maka inilah saatnya kaum nasionalis yang progresif dan juga religius yang progresif untuk bersatu bahu-membahu membangun Indonesia dan melupakan narasi anti-Islam, rezim yang zalim terhadap umat Islam dan juga ajaran Islam, yang sebenarnya ini adalah pemikiran palsu yang coba dimasukkan oleh proksi asing untuk memecah belah dan mendisintegrasi persatuan bangsa. Saya lihat ini adalah sebuah cerca harapan, di mana ini semua akan diakhiri di Februari nanti, pada Februari 2024, sehingga pada bulan Maret 2024 kita sudah bisa memulai kerja lagi. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.